Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina su'ila ayyun nasi khair qala man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu wa ayyun nasi syarr qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, momentum Idul Adha sudah usai. Dagingnya masih napa sudah habis nih? Masih, alhamdulillah. Masih ya, di freezer 1 tahun belum habis. Alhamdulillah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita di pembahasan hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Syarahnya adalah Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Ubasan. Umdatul Ahkamnya ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang 500 hadis ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kita sampai di dalam hadis yang nomor 24 ternyata. Sudah agak jauh. Saya akan bacakan hadisnya, kita akan kaji sama-sama. Ini adalah salah satu kaidah atau salah satu dasar di dalam hukum. An Abbadin bin Tamimin an Abdillah bin Zaidin bin Asim al-Mazini qala syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fis salah faqala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dari Abbad bin Tamim. Abbad bin Tamim meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini bahwa Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini menceritakan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukiya itu mengadu, yukhayyalu ilaihi, yang dia merasa seakan-akan ketika sholat dia merasa seakan-akan annahu yajidu syai' fis shalah. Ketika melaksanakan sholat, laki-laki ini merasa seakan-akan ada yang keluar dari salah satu dua lubangnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yansarif, janganlah dia berpindah tempat atau janganlah dia membatalkan sholatnya sebatas hanya karena ragu-ragu, sebatas karena perasaan. La yansarif, jangan berpindah, jangan membatalkan sholat hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar ada suara yang keluar atau bau yang tercium. Saya ulangi ya.
Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat seakan-akan dia buang angin. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua lubangnya. Karena kalau ada yang keluar makharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua lubang membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, sholatnya batal. Sedangkan laki-laki ini posisinya ragu-ragu. Yukhayyal itu seakan-akan. Kata-kata al-khayal itu adalah bermimpi sebenarnya, berandai-andai, seakan-akan. Maka dia berasa seakan-akan ada yang keluar, seakan-akan. Maka Rasulullah mengatakan prinsipnya la yansorif, janganlah meninggalkan sholatnya atau membatalkan sholatnya sampai dia pastikan annahu yasma'u sautan au yajidarihan. Sampai dia pastikan betul ada suara yang keluar atau bau yang tercium. Ribut. Bangetan mboten niki. Nek sampai muni ngoten niku. Bangetan ya Bang ya. Atau sampai ada bau yang tercium. Tapi para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya akan sempurnakan hadisnya bahwa secara adab ini secara posisi keyakinan. Posisi batal atau lanjut, ini posisinya. Tetapi kita akan bicara adab. Adabnya siapapun yang membatalkan sholat karena menahan buang angin atau sudah keluar sekalipun. Gak apa-apa ya, kita lanjut ya. Mireng ya. Jadi kalau dia sedang udah nyala lagi. Dia sedang berusaha untuk membatalkan sholatnya, Bapak dan Ibu. Ada satu adab yang kita lupa. Orang yang berada, saya mohon izin. Masih reset ya. Kalau dia sedang sholat di shaf, dia berada di shaf barisan. Kalau dia batal, itu ternyata tidak serta-merta dia boleh membatalkan. Atau tidak serta-merta bebas gerakannya, tidak. Karena ada adab yang harus dia jaga supaya orang-orang menjaga perasaannya. Sampun? Jadi mboten serta-merta kalau dia batal terus melangkah sak-sake itu tidak. Kalau melangkahnya bebas. Kalau melangkahnya bebas, ke depan boleh, ke belakang boleh. Kenapa? Karena hukumnya di dalam sholat berjamaah, shafnya makmum itu boleh dilewati. Yang tidak boleh dilewati berdirinya imam. Maka di dalam sholat berjamaah di tempat kita, imam ditaruh di tempat yang ceruan seperti ini, mihrab, ini supaya tidak dilewati. Karena kalau imam dilewati, sholatnya bisa tanda kutip pahalanya habis. Pahalanya habis. Kalau sholatnya imam dilewati, pahalanya habis, pahala makmum habis juga. Maka dia dikasih di tempat ceruan ini, tersembunyi, sehingga aman statusnya. Sedangkan shafnya makmum bagaimana? Di dalam hukum sholat berjamaah, sutrotul makmum. Sutroh itu adalah pembatas sholatnya makmum, itu diwakili oleh imam. Maka boleh kita berjalan di tengah-tengah shaf, itu boleh Pak. Dan inilah kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam. Ampun dipikir, lu kok melewati wong sholat? Iya benar, memang secara dohir dia melewati orang sholat. Tapi tidak membatalkan shafnya. Karena shafnya, sater itu pembatas sholatnya makmum, sudah diwakili oleh imam. Kebayang napa mboten kalau tidak boleh melewati orang sholat? Jenengan batal arep nang ngendi? Mabur. Mboten duwe sayap kan? Maka disinilah Islam mengatur betapa indah bahwa dibolehkan melewati shaf makmum karena sutrohnya atau pembatasnya sudah diwakili oleh imam, justru menjadi solusi ketika ada yang batal. Namun yang perlu dicatat, dia maju ke depan ke belakang boleh, tetapi adabnya menurut Syekh, seingat saya ini adalah pendapatnya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dicontohkan oleh seorang tabi'in, namanya adalah Al-Imam Muhammad bin Wasi' Al-Azdi. Ini tabi'in. Beliau itu mencontohkan suatu ketika beliau sholat Pak. Ketika sholat itu imamnya membaca suatu ayat yang ayatnya ini membuat dia tersenyum, tersentuh, menangis begitu. Tetapi dia mau menyembunyikan amal. Sehingga karena dia menangis ini, biar tidak kelihatan nangis, dia pura-pura pilek gitu loh Pak. Gitu.
adabnya adalah ketika mundur dari shaf itu adalah menutup hidungnya dan seakan-akan dia mau buang ingus. Ini adab supaya difikirnya bukan keluar yang belakang, keluarnya yang dari mulut. Jadi kalau mau keluar dari shaf itu enggak langsung melaku biasa. Tidak. Kalau kayak gitu wis pikirannya yang dilewati, iki ngopo iki kan begitu. Tidak, tetapi dia kemudian menundukkan mukanya, menutup hidungnya seakan-akan ada yang keluar dari mulutnya dan itu yang kemudian dia mundur. Gitu. Sedikit berdehem. Ini adab. Disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga semua sisi. Jangan sampai kita menjadi objek yang dijadikan persangkaan begitu. Walaupun jelas-jelas kita batal. Dan yang batalkan sholat jelas-jelas ketok. Ima dia buang air kecil ataupun buang angin. Sudah selesai. Tetapi walaupun sejelas itu adabnya masih menutup hidung. Menundukkan sedikit kepala dan berdehem. Sehingga seakan-akan yang membatalkan itu bukan yang keluar dari belakang. Tetapi mulut. Ini adab. Adabnya selesai nggih? Kita kembali. Adabnya selesai. Maksud saya selesai insya Allah sudah jelas lah. Panjenengan mau membatalkannya mau lewat depan atau lewat belakang nggak masalah. Itu boleh semuanya. Karena itu tadi melewati shaf sholatnya boleh. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti kemungkinan kita akan sampai Abdullah ibnu Abbas itu bahkan menaiki ontanya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahkan di dalam riwayat bapak dan ibu menaiki ontanya melewati shaf sholat. Gak usah dibayangkan. Di sini nggak ada orang naik onta masuk masjid As-Salam. Nggak ada. Tetapi memang riwayat itu terjadi, menandakan dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, menandakan memang softnya makmum secara sutrohnya makmum diwakili oleh imam. Makanya imam itu kalau berada di tanah lapang, bukan di sini. Kalau di sini selesai nggih. Kalau di tanah lapang, maka di depannya harus dipanjangkan sutroh, imma tombak atau sesuatu yang bisa membatasi sholatnya, yang justru bukan bolong. Kalau kemudian dikasih papan, yang papan itu lubang begitu, itu tidak sutroh namanya. Sutroh itu adalah yang tegak. Satu tiang boleh, atau kayak gini nggak bisa. Ini bukan sutroh, karena ini bolong. Kalau misalkan ini dia bisa jadi sutroh tapi ujung tiangnya ini, bukan di tengah-tengahnya. Bisa dipahami ya? Sutroh atau satir atau pembatas sholat itu adalah yang full tertutup. Kalau di tengah sini tidak bisa. Maka kalau sutrohnya ini, sutrohnya adalah papan tulis ini, maka dia berdirinya tepat lurus dengan tiangnya. Kalau di tengah-tengah ini bukan sutroh, ini bolong. Sutroh itu yang membatasi tempat sholat dia. Berapa ketinggiannya? Sebagian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan paling tidak setengah meter. Ada yang mengatakan 30 cm. 30 cm. Paling tidak. Lebih besar, lebih kokoh, lebih baik. Salah satu yang bisa kita jadikan sutroh pembatas sholat adalah orang yang berdiri, orang yang sedang duduk zikir di depan kita. Kalau memang lebih ideal, maju ke depan, pepet dinding. Apa dengan area sholat kita? Nanti kita bahas. Area sholat itu adalah teritori yang tidak boleh dilewati orang. Kalau kita sholat bersendirian. Kalau dilewati, sholat kita pahalanya langsung habis. Yang melewati dosa. Makanya kalau ada orang sholat sunnah, itu tolong usahakan mencari sutroh. Karena sholat sunnah itu bersendirian. Masing-masing menjaga sholatnya masing-masing. Jangan sampai sholat sunnah di depan pintu. Sulit itu hukumnya kalau kita tahu. Di depan pintu masuk ini misalkan dia sholatnya agak yang di belakang, wes tambah angel. Itu yang kalau tahu hukumnya lewat berdosa dan sholatnya orang yang di situ itu juga pahalanya sudah habis. Pakai sutroh. Taib, hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada laki-laki yang mengadu bahwa seakan-akan dia sudah buang angin, seakan-akan, tolong dicatat kata-kata ini, seakan-akan dia merasa sudah buang angin ketika sholat sehingga dia mau membatalkan sholatnya, maka kata Rasulullah jangan beranjak, jangan dibatalkan sholatnya sampai dia yakin betul bahwa ada suara yang keluar atau bau yang tercium. Maka ada satu kaidah namanya qawaid fiqhiyah.
Qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah di dalam fikih yang menjadi acuan kesimpulan hukum. Fikih itu produk Bapak dan Ibu. Fikih itu produk. Maka dalam fikih itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Inilah fikih. Fikih itu membahas hukum perbuatan kita. Itu fikih. Fikih ini ada dasarnya, namanya usul fikih. Pokok-pokoknya. Sedangkan dari pokok-pokok itu kemudian dimunculkan qawaid atau kaidah yang dari kaidah itu dijadikan acuan untuk membedah sebuah dalil. Salah satu kaidah pokok adalah kaidahnya adalah al-yaqinu, keyakinan, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan atas asas keraguan-raguan atau asas praduga. Keyakinan itu dipakai, berlaku dan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Sayangnya keraguan-raguan selalu muncul di belakang. Keraguan-raguan selalu muncul di belakang. Kalau panjenengan sudah wudu, sudah menjaga wudu, kok tiba-tiba aku wudu apa urung? Aku wudu apa urung? Berarti yang dipakai yang pertama muncul, yang belakang ragu-ragu. Pokoknya kalau ada unsur keraguan-raguan, berarti yang belakang itu mesti ragu-ragu. Contoh 4 atau 5, berarti 4. Kalau kita sholat, tiba-tiba kita 4 apa 5 ya? Berarti 4. Pokoknya yang muncul yang belakang itu yang ragu-ragu. Kita sudah wudu apa batal? Berarti berwudu. Belum batal maksudnya. Pokoknya keraguan-raguan itu mesti munculnya belakang. Dan yang muncul belakang sebagai sebuah keraguan-raguan, dia tidak bisa menggugurkan hukum sebuah keyakinan. Sudah, jalan saja. Makanya di dalam hadis ini, ketika dia merasa seolah-olah ada yang keluar, itu kan perasaannya. Itu kan keraguan-raguannya, aslinya tidak. Maka kata Rasulullah, yakini saja, jalani saja sampai bisa dipastikan atau diverifikasi ada suara yang keluar atau bau yang tercium. Maknanya apa? Kalau cuma sekedar digoda, diganggu oleh syaitan, min syarril waswasil khannas. Al-waswasah itu adalah rasa waswas atau bisikan-bisikan, maka hilangkan itu semua karena itu adalah godaan yang meragu-ragukan kita. Berarti aslinya kita wudu nih, tapi kita digoda, sudah batal atau belum? Masih wudu atau sudah batal? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita mencoba mendudukkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan hukumnya karena sebuah keraguan-raguan atau praduga saja, tidak bisa. Tetapi pangapunten, nek memang jelas-jelas sudah keluar suara atau ya rodok-rodok bau, nek jek ngadeg jejeg bangetan, berarti dia ndablek.
Ada satu peristiwa yang menarik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi perdebatan apakah menyentuh istri membatalkan wudhu. Panjenengan pakai mazhab yang mana? Pripun Pak? Jenengan mazhab Syafi'i Pak? Nggih. Dadi nyentuh batal Pak. Dadi nek pangapunten jenengan teng kamar wong loro niku nyentuh langsung batal Pak berarti. Berarti ketika pangapunten niki rodok bahasa saya agak spesifik. Berarti ketika berhubungan itu ketika nyentuh sudah batal, berarti berhubungannya tidak dalam kondisi suci, Pak. Pangapunten menika pertanyaan tidak menjebak nggih, mboten menjebak, tidak. Ini konsekuensi dari pilihan fikih saja. Tidak, saya tidak menghukumi juga tidak. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih sebelum mengimami salat, saya lupa salat maghrib atau salat subuh gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium istri terakhirnya, istri keempatnya yaitu Atikah. Para sahabat itu sudah bersepakat, siapa yang pengen mati syahid nikahi saja Atikah. Karena Atikah itu nikah 4 kali, nikah 1, 2, 3 semua suaminya mati syahid, nikah yang keempat dengan Umar juga mati syahid. Para sahabat sudah bikin candaan, yang pengen mati syahid nikahi wae Atikah begitu. Dan Umar yang menikahi Atikah, justru peristiwa sebelum Umar terbunuh itu ada satu peristiwa yang dahsyat bahwa Umar pernah mencium Atikah istri keempatnya sebelum berangkat mengimami salat. Baik. Ini kita kembali kepada pembahasan tentang madhi. Maka Umar bertakbiratul ihram mengimami salat. Dan di tengah-tengah mengimami sholat itu memang syahwatnya naik. Karena sebelum sholat mencium istrinya. Dan ada yang keluar, dipastikan ada yang keluar. Dipastikan ada yang keluar. Sehingga Umar bin Khattab tahu ada yang keluar. Dan itu batal sholatnya. Tapi Umar justru ragu-ragunya bukan batal atau tidak batal. Ragu-ragunya aku batalkan sholatku. Aku malu kepada manusia karena alasannya mencium istri sebelum sholat. Atau aku pertahankan sholatku tapi aku lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Umar memilih membatalkan sholatnya. Yang kemudian digantikan oleh imam penggantinya. Dan ketika ditanya justru jawabannya adalah sebelum sholat tadi aku mencium istriku. Syahwatku naik. Mending izin di hadapan manusia daripada malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi poinnya yang perlu dicatat bahwa Umar itu betul-betul memastikan, yakin betul bahwa ada yang keluar. Maka kalau ragu-ragu, Pak, kalau ragu-ragu tidak. Kalau ragu-ragu itu tidak. Maka hukum tidak bisa dibangun atas asas keraguan-raguan atau atas asas praduga, tidak bisa. Hukum harus dibangun atas sebuah keyakinan. Dan ini menjadi mutlak di dalam Islam. Contoh, saya ingin memberikan contoh betapa Islam sangat menjaga kehormatan seorang mukmin. Bahkan dalam kes perzinahan, itu kalau yang mempersaksikan proses perzinahan itu 2 orang, kemudian mengadukan, itu dua-duanya dicambuk. Karena 2 persaksian 2 orang belum cukup untuk kasus perzinahan. Harus 4 orang dan 4-empatnya melihat sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Kalau yang 2 melihat langsung, yang 2 konon katanya, 4-empatnya dicambuk. Karena untuk membangun sebuah bukti yang kuat, keyakinan yang kuat. Disinilah Islam menjadikan asas keyakinan itu sebagai sebuah modal yang tidak tergantikan. Sayangnya, bahan bakar keyakinannya yang kita tidak punya. Apa itu? Ilmu. Justru bahan bakar yang membuat kita bisa yakin, yang membuat kita berada di dalam radar yang baik ini, yang membuat kita bisa menghilangkan waswasah. Keraguan-raguan ini adalah waswas. Itu adalah ketika kita berilmu. Kenapa? Syaitan tidak akan pernah bisa mengganggu orang yang berilmu. Setan itu senang kalau orang ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Kenapa? Karena ketiadaan ilmunya, walaupun dia ahli ibadah, bisa disesatkan syaitan. Makanya di dalam ungkapan yang lain dikatakan 1 alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Saya ulangi ya, 1 orang alim, 1 orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000
Ahli ibadah kenapa? Ahli ibadah itu kalau dia tidak punya ilmu Bapak dan Ibu, itu mudah disesatkan. Dikon nambahi sithik wis rusak habis ibadah. Sholatnya 5 waktu dijaga, tapi dikon nambahi ya 5 waktu ra apa-apa, tambahi sing nomor 6 ada pengetan sithik. Enggak kan, karena dia tidak punya ilmu. Dia menganggap penambahan itu baik padahal tidak boleh. Betul kan? Makanya modal sayangnya kita sampaikan, sayangnya bahwa yang bisa kita jadikan bekal untuk bisa membuat kita yakin dalam setiap amal ibadah kita, justru kata kuncinya adalah ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita pentingnya ilmu, sehingga para ulama bersepakat menjadikan satu kaidah al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmui dulu sebelum berkata-kata dan berbuat. Yang membuat kita sholat tidak khusyuk karena kita tidak mempelajari sholatnya. Yang membuat wudhu kita tidak sah justru karena wudhu hanya sekedar ikut-ikutan. Ilmui dulu baru ngomong, ilmui dulu baru berbuat, maka pondasinya akan sangat kuat. Loh, ngopo kok takbiratul ihramu ngangkate kudu tegak, kudu telapak tangan menghadap ke arah kiblat? Justru itu adalah penanda keseriusan kita ketika mengawali sholat. Ben tenanan, ben ora main-main begitu. Ada ilmunya Bapak dan Ibu. Dan ilmu ini yang membuat kita yakin bahwa kita sedang berada dalam kondisi sholat. Coba kalau kita goyang-goyang. Nah, karena kita tidak punya ilmunya, sehingga awali segala sesuatu dengan ilmu. Kalau kita sudah mengawali segala sesuatu dengan ilmu, fa insyaallah amaliyah ibadah kita akan bisa lebih kita nikmati, dan waswasahnya syaitan, godaan bisikannya syaitan itu akan mudah kita dudukkan. Dalam kasus ini, ketika tiba-tiba dia merasa, enek sing metu apa ora, enek sing kita rasakan ada yang membatalkan atau tidak, maka kita akan kembali. Tidak, selama betul-betul tidak dipastikan, maka yakinnya tidak. Tapi kayak itu tadi, kalau sudah dipastikan, ya ndang pamit, ndang permisi, itu jangan bertahan di tempat banget. Baik, hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kemudian kita dalam proses berwudu misalkan, ada orang yang kadang diserang waswasah ketika sedang berwudu, seakan-akan belum pas. Ada enggak? Ada orang yang wudunya bola-bali. Maka itulah waswasah. Setan itu menggoda di titik itu, membuat dia merasa tidak sah. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu nggak apa fungsinya? Kenapa setan membuat dia was-was ketika berwudu? Justru setan pengen menghindarkan dia dari sholatul jamaah. Orang yang was-was itu wudunya kesuwen, jamaah wis rampung. Betul atau tidak? Kalaulah wudunya bisa dia selesaikan walaupun panjang, itu masih digoda yang kedua, takbiratul ihram ya kesuwen. Allah orang situ. Betul atau tidak? Pernah melihat orang yang kayak gitu? Ini penyakit was-was. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam taraf yang sama, dalam standar yang sama, angkat kedua tangan, lafadzkan takbiratul ihram, yakini betul sudah terlafadzkan, niat sudah diucapkan di sebelumnya, sudah dimasukkan ke dalam hati sebelumnya, selesai sudah. Bismillah, tawakal Allah, jalan saja. Kenapa? Kenapa harus dengan porsi-porsi yang seperti ini? Karena justru Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar seluruh bahasa dan Maha mengetahui segala gerak-gerik dan perilaku kita. Sederhana kan? Pun boten sah bingung-bingung urusan nawaitunya. Masalahnya kok nek ra iso nawaitune dadak ora salat. Jenengan nawaitu boleh, usoli boleh, niat ingsun juga boleh, kulo saya berniat juga boleh, apapun boleh, karena Allah mendengar seluruh bahasa,
Allah memahami dan bahasa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, justru Allah melihat segala gerak-gerik kita. Maka kalau sudah mengangkat kedua tangan bertakbiratul ihram dan lisan kita atau hati kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah paling besar, sudah selesai jalan. Bagaimana menolong orang-orang yang sedang diganggu syaitan dengan waswasah? Justru sebenarnya yang perlu kita lakukan yang pertama kali ketika ada seperti itu, disapa. Dia butuh dikuatkan. Ojo malah dideloi terus diguyu. Disapa, dikuatkan. Dikuatkan. Enggak Pak, insya Allah enggak marah Pak. Dikuatkan saja. Enggak Pak, sudah cukup, ayo. Dikuatkan. Karena dia butuh penguat untuk keyakinan dia. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri karena pengaruhnya syaitan. Sedangkan kita para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berdiri di atas asas keyakinan. Sudah. Hatta pada tingkatan yang paling sederhana, wudu itu 1 kali saja sudah sah. Setiap anggota wudu itu dibasuh 1 kali saja sudah sah. Dan rukunnya enggak banyak-banyak, rukunnya hanya 5. Kalau kita bicara rukun gerakan loh ya, rukun gerakan itu hanya 5. Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki, tertib. Baru nanti ditambahi mutawaliyah, tidak boleh berjeda, itu tambahan. Tetapi urutan ini harus wajah, tangan, sebagian rambut kepala dan kaki. Urutannya yaitu, tertibnya harus itu. Nggak boleh dibalik, kaki dulu aja. Nggak boleh. Sudah. Dan itu cukup diusap sekali-sekali, semuanya itu sah. 3 kali itu sunnah. Sama takbiratul ihram. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami ingin menyampaikan bahwa kalaulah panjenengan melihat ada orang yang bertakbiratul ihram cukup lama atau agak lama, itu tidak salah. Karena di dalam mazhab Syafi'i disebutkan niat itu muqtarinun bi awwali arkanin. Niat itu beriringan dengan rukun yang pertama. Sedangkan rukun yang pertama di dalam sholat justru adalah takbiratul ihram. Maka kalau dia sebelum sholat sudah berniat, itu adalah untuk mengkondisikan hati. Maka kemudian untuk menggugurkan rukunnya di dalam mazhab Syafi'i, maka ketika Allah itu dia tahan, itu dia berniat. Dan itu boleh kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lain atau kita bicarakan mazhab jumhur bersepakat niat itu sebelum amal. Karena niat akan membedakan nilai amal, ini fardu atau sunnah, atau ini sunnah yang satu dibanding dengan sunnah yang lain. Niat itu membedakan satu amal dengan amal yang lain yang porsinya atau posisinya justru sebelum beramal. Maka kalau mengambil pendapat yang ini, ya sudah, kita berdiri ketika masuk masjid, diam dulu, niat dulu, nikmati dulu hatinya biar tenang, baru takbiratul ihram. Kenapa sudah niat? Kalau mazhab Syafi'i ketika mengangkat kedua tangan, Allah, itu niat. Salat asar. Gitu. Terus double niat dong? Enggak. Yang pertama sebelum, kadang kan imamnya mengatakan usolli fardhus subhi misalnya. Itu belum niat. Itu baru hudurul qalb, membantu hadirnya hati untuk sholat itu. Niatnya ketika takbiratul ihram. Tetapi secara jumhur tidak. Sudah madep mantep bahasa hati. Niat itu adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Bolehkah melafadzkan niat? Boleh. Menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengambil pendapat boleh. Talafudzu bin niat itu boleh melafadzkan niat bagi orang-orang yang hatinya tidak bisa fokus. Hanya satu keterangan. Kalau hatinya sudah bisa fokus, selesai. Bismillah, tawakal Allah. Gimana Bapak dan Ibu? Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan masalah ragu-ragu dan yakin? Tafadhol Pak. Dalam sholat kan kadang-kadang juga ada yang sujud itu tidak sesuai dengan imamnya. Contohnya? Imamnya sudah, lalu itu masih sujud. Jadi lama Pak. Ya. Apakah dia ragu-ragu imamnya bacanya kurang selesai, artinya belum selesai.
Baik. Sambut. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Pertanyaannya, ada yang kadang sujudnya lebih panjang dari sujudnya imam. Imam sudah bangun dari sujud, dia belum bangun. Maka jawabannya tidak sesederhana dia ragu-ragu dengan bacaan imam. Tetapi justru kita lihat di mana porsinya. Kalau ternyata itu di sujud terakhir, yang kemudian imam sudah bangun, imam memulai tahiyat, rentang waktu tahiyat itu adalah cukup, maka dia ingin memanjangkan sedikit sujudnya, boleh. Sebentar, saya urutkan dulu. Tetapi kalau di luar itu, di gerakan-gerakan yang reguler, sujud pertama, kedua misalkan, dalam rakaat yang awal, boleh atau tidak? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sholat berjamaah ya sudah ikut imam. Kalau panjenengan tidak mau ikut imam, sholat sendiri saja. Sesederhana itu. Kalau jenengan tidak mau ikut gerakan imam, sholat sendiri saja. Terus kemudian jenengan misalkan memberikan argumen, imamnya kecepatan, ya ganti imamnya, jangan sama imam itu. Kenapa jenengan ikut kalau sudah tahu imamnya itu memang sholatnya bukan cepat lagi Pak, super cepat itu. Kalau memang sudah tahu seperti itu, ya ngapain jenengan ikut dari awal? Kalau jenengan sudah mau ikut berarti harus manut begitu. Ikut tata aturannya, itu poinnya. Yang justru membatalkan jamaahnya si makmum adalah dia kehilangan 2 rukun. Dia ketinggalan 2 rukun, itu batal. Contoh, dia imam ruku, Allahu Akbar, dia belum ruku. Dia belum segera ikut ruku, imam sudah sami Allahu liman hamidah, ini jamaahnya batal. Dia sudah ketinggalan 2 rukun. Rukun yang pertama ruku, rukun yang kedua bangun dari ruku. Tidak, dia sudah batal. Setahu saya wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kami ambil seperti itu. Kenapa? Karena harus ikut. Ya sudah, ikut saja. Jangan sampai ketinggalan 2 rukun itu tadi. Jangan sampai 1 rukun yang dikerjakan imam sampai tuntas, dia masuk rukun yang kedua kita belum ikut. Itu berarti ketinggalan 2 rukun. Batal sholat kita. Status jamaah kita sudah gugur di situ. Kenapa? Karena bisa dimaknai karena orang melu imam. Nah, ngapa kalau nggak mau ikut imam jenengan berada di shaf? Malah ngerusak shaf itu. Hukum memutus shaf itu dosa. Memutus shaf itu dosa. Memutus shaf itu apa? Contoh memutus shaf itu ketika yang lain rapat, giliran di panjenengan berjeda, disengaja, dosa. Karena itu memberikan keseruang bagi syaitan untuk masuk. Jeda antara 2 shaf, antara 2 kaki di dalam shaf itu adalah furujatun lisyaiton. Itu adalah sela-sela yang akan ditempati oleh syaitan, dipakai untuk menggoda orang yang sedang sholat. Maka jangan tinggalkan atau jangan beri ruang untuk syaitan masuk di dalam sholat kita. Rapatkan shafnya. Di Masjid As-Salam kalau masih ada yang dirapatkan geser-geser, suruh sholat di luar saja. Mboten napa-napa ning teng Jawi mriko nggih, gitu aja. Kita sepakati dulu, ini urusannya urusan syar'i, bukan urusan selera. Ini bukan urusan aku gelem ora gelem, kowe sapa aku sapa, tidak. Ini urusan hukum syar'i. Apa gunanya imam mengatakan sawu sufufakum? Apa gunanya? Kemudian kita jawab sami'na wa ta'na babar blas. Di mana sami'na wa ta'nanya? Kita cuma ngucap, kita nggak tahu yang kita ucap. Jawabnya banter. Bareng lagi. Prakteknya kejauhan. Imam itu mengatakan sawu sufufakum, samakan atau luruskan shaf kalian. Lurus itu tidak hanya lurus secara barisan, tapi juga rapat secara kaki dengan kaki. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan hadzu bainal manaqib wal aqdam. Rapatkan apa manaqib? Manqib itu ini loh, lengan. Ini lengan ini loh Pak. Itu harus rapat kanan dan kiri. Sampai nek sijinya goyang, sijinya melu goyang. Di dalam riwayat yang sahih, sahabat itu kalau bikin shaf dan dirapatkan, itu daun yang jatuh dari atas nggak akan menyentuh tanah. Saking rapetnya. Gimana meluruskan shaf? Rasulullah meluruskan shaf itu dalam riwayat, walaupun ini diperselisihkan kesahihannya, Rasulullah sampai menarik garis dengan pedangnya itu di belakang tumit para sahabat, sing diluruskan tumitnya. Bukan jari depannya. Nek jari depannya meletot-meletot. Tumit. Ini loh garis.
Ini kan sajadah ini kan bisa menjadi bagian dari pembatas kita. Ini loh, antara jahitan yang depan dan jahitan yang sop berikutnya ini yang jadi batasan. Kita luruskan di situ, atau garis kuning ini yang kita sepakati, sudah luruskan. Yang paling dahsyat lagi Bapak dan Ibu, paling dahsyat ini saya matur ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, atau dalam riwayat baina wujuhikum. Kalian luruskan shaf kalian. Lurus berarti lurus dan rapat, atau Allah cerai-beraikan di antara hati kalian. Berarti nek shaf jek bolong-bolong mesti atine cerai-berai. Nek kon ngomong samina wa ta'na cuman jarkoni tok. Disitulah umat Islam masih terpecah-pecah, terkotak-kotak justru karena sholat ini urung dadi siji. Kalau sudah sholatnya seirama, sepadu, bahwa dia berjamaah menjadi satu, tidak peduli jenengan siapa, kita harus rapat, kuat, sudah selesai. Prototipe kerukunan itu ada di situ, tidak membeda-bedakan jenengan siapa, saya siapa, rapat. Nah, kembali ke pertanyaannya beliau. Justru bagaimana kalau sujudnya agak lama? Dilihat intervalnya di mana, saya bilang begitu, Pak. Kalau memang intervalnya itu di gerakan yang reguler tadi, selain sujud terakhir misalkan, yang mana itu tidak ada ruang untuk dia memperpanjangkan sujud, ya kalau dia kehilangan rukun berikutnya batal. Sesederhana itu, Pak. Maka kalau kemudian panjenengan sholat di belakang imam, rakaat ketiga misalkan, kita baru mulai Al-Fatihah nyaru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dia sudah Allahu Akbar, lanjut atau ruku? Ya rukuk saja, udah diwakili imam bacaannya. Kan sudah diwakili imam bacaannya. Memang di dalam mazhab, kemarin kita sampaikan, mazhab yang paling adil memang mazhabnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan untuk urusan apakah makmum harus membaca Al-Fatihah, maka Imam Malik mengatakan kalau imamnya membaca jahr, maka makmum cukup mendengarkan, tidak perlu mengulang. Dimanapun tempatnya nggak perlu diulang. Karena kalau dia membaca sendiri di awal, dia nggak dengarkan bacaan imam, dia membaca ba'da waladolin amin, kesusu mesti, orang mungkin alon-alon, dan nggak ada yang nyemak imamnya ketika membaca surat, gue salah sing bener ke sopo. Maka kalau sudah jahr, sudah diwakili, udah dengarkan saja. Tetapi kalau imamnya membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sir itu bukan tidak dibaca, Bapak dan Ibu. Sir itu dibaca pelan, dibaca dengan suara yang cukup didengarkan oleh telinganya sendiri, itulah sir. Maka kalau seperti itu, makmum boleh membaca Al-Fatihah masing-masing. Kenapa? Alasannya justru kalau dia diam ngelamun, maka dia boleh dalam posisi imamnya sedang membaca sir, kita nggak dengar itu tadi, tidak ada yang kita jadikan patokan, maka kita boleh membaca Al-Fatihah sendiri. Itu pun sebatas yang kita dapat. Kalau imam rukuk kita harus Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, saya orang rampung. Lah kita waladolin, dia sudah sujud, Bapak. Sudah, ikut saja. Fa insyaallah imam sudah memperkirakan gerakannya. Mau cepat mau lambat dia akan menyelesaikan Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam setiap rakaat. Ngerti ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau dia kemudian dalam rangkaian wudunya dia menambahkan usapannya? Wallahu taala alam bisawab. Saya malah lebih memilih pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mentadlis namanya. Saya ingin menyampaikan dulu, at-tadlis itu menambah. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah astagfirullah. Saya bukakan, saya lupa. Ghurrun muhajjalina min atharil wudu. Sebentar. Kita sudah baca kok.
Taib. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Di sini ada tadlis namanya. Tadlis itu adalah penambahan lafaz yang justru itu berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah itu hanya mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seluruh anggota badan wajib wudunya bercahaya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu itu adalah anggota badan wajib wudunya bercahaya karena bekas wudu. Maka Abu Hurairah demi betul-betul bisa mempraktekkan hadis ini menambahkan lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyafal. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa menambah area bercahaya di badannya, maka silakan dikerjakan. Apa buktinya? Abu Hurairah itu kalau wudu dia tidak hanya sampai siku, dibablaske sampai lengan. Ben oke, tambah oke sing bercahaya. Kalau kaki ya dia tidak hanya cuma sampai mata kaki, mungkin sampai betis atau sampai lutut. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, semoga yang panjenengan tanyakan masuk dalam kaidah ini. Mungkin dia membasuh mukanya, sebagian rambutnya sampai telinga, kemudian pengen sekalian mengusap lehernya. Semoga itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jangan menjadi kebiasaan yang menjadi keharusan. Tidak. Kalau itu menjadi kebiasaan dan keharusan salah. Sama dalam prosesi kita berwudu kemudian melebihkan anggota wudu kita itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Wajibnya tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, itu aja di bawah mata kakinya sering tidak basah. Boro-boro sampai betis sampai lutut. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, monggo Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Soft. Iya. Oke. Baik, barakallahu fikum. Jadi Ibu kalau batal, tadi kan saya sampaikan tidak boleh melewati orang sholat, iya, kalau sendirian, kalau tidak berjamaah. Kalau berjamaah, pembatas sholatnya diwakili oleh imam, sudah diwakili oleh imam. Maka ketika kita batal, maka kita boleh melewati dimanapun. Justru kalau tidak boleh melewati orang yang sholat, sulit kita nanti kalau batal. Terus lewat pun dijenengan, meneng mawon teng mriku ya mboten bener. Arep lewati wong sholat nek salah kan berarti juga nggak bisa. Justru Islam sempurna bahwa untuk sholat sendirian itu pembatas sholatnya masing-masing. Sengaten nggih, sholat sendirian pembatas sholatnya masing-masing. Tapi kalau sholat berjamaah, pembatas sholatnya makmum sudah diwakili oleh imam. Jadi kalau kita batal ya lewat saja, itu boleh. Tidak terkena dosa di situ. Neng yo jangan terus playon-playon, jangan terus main-main. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, monggo. Hadisnya satu ini tidak akan saya lanjutkan karena hadis selanjutnya pembahasannya berbeda. Nanti kalau saya campur nanti tidak nyaman. Oke, menarik. Sebentar. Yang sini dulu, Pak. Hukum menahan buang angin. Nanti akan ada hadis selanjutnya, tapi saya sepil saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la solata bi hadratit ta'ami wala huwa mudafi'uhul akhbatha. Ini hadisnya sahih, nanti ada di sini Bapak. Lanjutannya adalah tidak sah salat. Ini hadisnya dulu nggih, nanti saya sampaikan.
tidak sah sholat atau tidak dianggap sholat orang yang sholat tidak khusyuk karena adanya makanan. Ada makanan, ada aroma makanan yang dihidangkan di sebelahnya, itu enggak. Tidak sah dianggap gitu ya, tidak dianggap sah sholat orang yang nyanding makanan. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Atau sembari menahan dua hal. Satu, menahan kencing. Yang kedua, menahan buang angin. Saya ulangi hadisnya, tolong panjenengan mirengaken pelan-pelan. Tidak sah atau tidak dianggap sholat orang yang menyanding makanan atau dia menahan buang angin atau menahan buang air kecil atau kencing. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, memang tekstualnya la sholata, tidak sah sholat atau tidak dianggap sholat, tetapi hukum yang paling adil adalah sholat ketika dihidangkan makanan atau ketika dia menahan kencing dan menahan buang angin, hukum sholatnya makruh. Kalau dia masih mempertahankan sholatnya sah, Pak. Secara keabsahan sah, tetapi status sholatnya makruh. Kenapa makruh? Dan ini pendapat Imam Malik bin Anas. Kenapa makruh? Karena dia tidak akan pernah bisa khusyuk ketika sholat, pas nyium bau makanan atau menahan kencing dan menahan buang. Terus gimana solusinya? Kalau memang sholatnya masih panjang, intervalnya jeda dengan sholat sampai selesai masih panjang, batalkan saja. Kalau makanan gimana? Kalau makanan Pak ada dua. Kalau memang dia belum makan berhari-hari, makan dulu. Tapi kalau dia sudah biasa makan, cuman mencium kok tergoda, lemah iman. Dasare sing godho itu ya dosa. Jelas-jelas bakar sate ning ngarep masjid pas sholat jamaah wis mesti dosa. Ganggu kok. Sekedar kalau jeda sholatnya masih panjang, batalkan saja Pak. Segera tunaikan hajat. Karena itu kalau ditunda itu sebentar. Bapak dan Ibu, di dalam hukum ini Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Makruh itu untuk dihindari. Kenapa? Karena menahan buang angin atau menahan buang air kecil kencing itu membahayakan kesehatan. Maka segera ditunaikan hajatnya. Ya udah, nanti tinggal digenapkan sholatnya atau sholat nyusul. Tapi ada tapinya Bapak dan Ibu. Kalau case-nya kebelete wis di ujung sholat, sudah tahiyat akhir, kan mepet nih. Gimana? Dalam case yang seperti ini boleh dia tahan. Kalau memang memungkinkan, posisinya kalau memungkinkan dan tidak betul-betul membahayakan, silahkan ditahan. Tapi kalau memang kadarnya membahayakan, jangan pernah ditahan. Kebolehan menahan kalau memang memungkinkan. Itu pun wallahu a'lam bishawab, setahu kami bahwa dalam pendapat Imam Malik, salam itu yang wajib hanya yang satu kali ke kanan. Kalau dia sudah ngempet, pangapunten nggih, dia sudah ngempet buang angin, ditahan sampai salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kirine urung sempat wis metu. Sebentar, pertanyaannya sah atau tidak? Salamnya sekali atau dua kali? Lah ini baru sekali loh, sah atau tidak? Pakai pendapatnya mazhab Imam Malik sah. Tetapi memang ghairu adab. Sebentar ini Bapak Ibu, kita harus bedakan hukum sah dan hukum adab. Kalau secara sah, pakai pendapatnya Imam Malik sah. Tetapi secara adab mosok jenengan dalam posisi sholat kok mudu. Kan tidak sekedar sah dan tidak sah. Maka memang lebih baik sebelum sholat tunaikan hajatnya, selesaikan hajatnya. Mending mlebu sholatnya telat daripada sholat dadak batal, malah ra entuk sholat. Ngaten nggih Pak nggih? Dadosipun hukumnya di poin itu. Kalau panjenengan tadi mengatakan apa tadi Pak? Ma'amsik bagi orang yang rusuhnya. Ada hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW mengatakan
idza uqimatis shalah wa hadaratil asya'u fabda'u bil asya'. Kalau iqamat salat sudah dikumandangkan tetapi hidangan makan malam sudah tersedia, maka mulailah dengan makan malam, jangan sholat dulu. Ini hukumnya memang secara zahir hadis seperti itu, tetapi taklek catatannya justru bagi orang yang sudah nggak makan berhari-hari, karena dia tidak mungkin bisa menahan laparnya, jelas-jelas sudah ada makanan terhidang. Maka kalau bagi orang yang belum makan berhari-hari, ya makan. Karena dia lebih butuh makan daripada sholat. Sholat dalam keadaan lapar yura khusyuk. Sholat dalam keadaan kekenyangan yura khusyuk. Buatan saya curhat bu, biasa mawar. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada satu lagi sebelum kita masuk. Oh, Pak beliau, monggo Pak. Tafadhol. Misalnya ketika batal kemudian akan keluar, tapi kebetulan jamaah itu sedang atau sudah rukuk. Yeah. Sedangkan pikiran kita tentu saja ketika rukuk nanti terus sujud ada, kemudian ada duduk antara dua sujud, kemudian Sujud lagi ya. Itu kan bisa jadi ruangan untuk lewat itu kan juga Sempit. susah juga. Yeah. Itu sebaiknya menunggu sebentar sampai berdiri lagi, apa setiap tenggang waktu antara rukuk dan sujud laku sebentar, kemudian sujud dan duduk antara dua sujud jalan sedikit itu. Terima kasih. Iya, barakallahu fikum, jazakallahu khair pertanyaannya Bapak. Jadi gimana teknisnya kita mundur dari shaf? Apakah langsung mundur begitu saja nabrak-nabrak shaf atau bagaimana? Sebenarnya dalam case yang panjenengan sampaikan boleh memilih untuk segera berundur tapi ke belakang. Tidak ke samping. Mundur. Jadi dia batal, dia balik kanan, dia mundur ke belakang, jadi menyela di antara dua orang. Boleh, bukan ngelompati, menyela. Nek ngelompati kok bangetan gitu ya. Menyela itu minta izin. Insya Allah diizinkan kok, insya Allah dibukakan. Ngapunten nggih. Ini kalau mungkin Pak, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan boleh jenengan tunggu. Jenengan kan sudah batal itu. Sudah berdiri aja di situ sampai mereka berdiri kembali supaya panjenengan tidak ngobrak-ngabrik susunan tadi, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud karena pangapunten nggih Pak nggih. Misalkan kita ini jalannya sudah agak lambat begitu. Biar nanti enggak ke pontal-pontal di tengah perjalanan batalnya, ya sudah berdiri aja dulu diam. Karena kita sudah batal. Jadi kita tidak ikut gerakan berikutnya. Misalkan kita batalnya ketika i'tidal, ya sudah di situ berdiri. Atau kita batalnya ketika sujud pertama, ya sudah karena itu batal, ya duduk boleh atau berdiri boleh. Artinya kita sudah tidak ikut berjamaah semenjak kita batal. Adapun mundur kondisional, nggih. Kalau memang dia bisa langsung balik kanan menyela shaf yang di belakangnya, artinya menyela barisan, boleh silakan. Mundur saja. Tapi kalau tidak, diam saja. Bisa jadi kurang mungkin. Karena apa? Karena tadi subuh waktu tadi kan beli rapat sekali. Ya belum mati sidik. Kami kan beda umpan. Maka kalaulah pangapunten ya kan kita tidak dalam konteks untuk membenturkan niku, maka pun dipadosi ingkang sekeco. Fikih itu luas kok Pak. Sudah dicari yang mudah ngoten nggih? Dicari yang mudah saja. Pun bebas. Daripada jenengan harus terbang kan susah. Mboten apa maksudnya pun memang cari yang paling mudah dan paling mungkin. Sampun? Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita menyelesaikan hadis ke-24. Intinya sesuatu yang yakin tidak digugurkan karena sebuah keraguan sampai dipastikan bahwa yang diragu-ragukan itu terbukti. Baik itu dengan suara maupun dengan bau. Gimana Pak? Masih ada lagi. Ya siap. Yang tadi berkenaan dengan bau dan suara. Tapi Yap. ini juga terjadi bisa
anyang-anyangan. Misalnya sholatnya maghrib, itu anyang-anyangan bisa lama. Itu gimana? Karena anyang-anyangan mesti keluar. Ya. Taib, anyang-anyangan, beliau menarik ya memakai istilah anyang-anyangan di dalam fikih ada bahasanya sendiri. Namanya salisul baul. Salisul baul itu orang yang banyak kencing atau orang yang terkencing. Bagaimana dengan orang yang salisul baul? Yubna alal yakin, sudah dibangun atas keyakinan. Kalau dia yakin anyang-anyangannya tidak keluar, sholat. Kalau dia yakin batal, sudah sesederhana itu. Maghrib habis. Gimana? Maghribnya habis Pak. Karena masih anyang-anyang itu. Ya sudah, maksudnya sholat saja. Dia kalau dalam posisi anyang-anyangan memang nggak nyaman. Dia sholat saja. Kalau kemudian, ribet Pak, ditaleni Pak. Ditaleni. Solusinya betul. Taleni sikile. Anak kecil itu ya. Betul. Maksudnya begini, kalau dia sedang dalam kondisi anyang-anyangan, maka sholat saja. Wudu, sholat. Kalau kemudian di tengah-tengah sholat dia yakin ada yang keluar, batal, ya udah wudu lagi. Sampai kapan? Sampai dia yakin sholatnya sempurna. Sudah dibangun atas dasar sempurna. Atau kalau memang tidak memungkinkan, mending ditunggu sampai anyang-anyangnya reda. Karena pangapunten, lagi anyang-anyangan sholat, saya yakin juga nggak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Allah, mari kita sama-sama tutup kajian ini mengharap keberkahan Allah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.